kasih. Satpamnya perempuan. Nggak bisa mas di belakang. Terima kasih. Satpamnya perempuan. Nanes. Selain soal transisi energi, boleh dong visi dari Kemdikbud soal perubahan iklim apa saja yang akan dilakukan? Sama sebenarnya di dalam satu rangkaian dalam perubahan iklim. Aspeknya banyak. Transisi energi adalah salah satu kalau dari Jujur PKB. Di dalam sempat ini apakah akan depannya kalau terpilih Ya, begini. Pertama saya ingin terima kasih oh ya udah. Terima kasih Pak. Jadi itu kehormatan juga buat kami bisa di sini untuk bertanya. Tapi saya tidak akan bertanya Pak, karena tidak tepat bertanya kepada capres yang sudah pernah jadi gubernur. Nanti ditanya ini, Pak Tugira pernah jadi gubernur nggak? Tanya sama saya. Jawabannya sulit. Tapi berdasarkan perspektif akademik, bolehlah kami sedikit urut untuk ya Pak. Kita sepakat tadi bahwa keberhasilan ke depan itu harus mereview perjalanan masa lalu. Ini saya kira suatu catatan yang sangat bagus dari rencana beliau untuk percepatan transisi energi. Tetapi dalam situasi saat ini kita mau nggak mau harus ada akselerasi di dalam percaturan global sekarang bahwa Indonesia itu seperti big market yang siap diterkam. Di dalam transisi energi merupakan pasar potensial yang akan disergap oleh mereka, termasuk JET misalnya terpelajari. Itu seolah indah, ujung-ujungnya akan menjadi hutang jangka panjang. Percepatan retayangan PLTU itu menurut saya bukan keputusan sangat cerdas untuk kita eksekusi. Karena apa? Demand kita akan naik. Lantas kalau demand kita naik, baseload kita mau tutup pakai apa? Nah, kalau demand kita naik, ya akselerasinya dengan EBP itu sangat cocok sekali. Hal kedua, capres tentang potensi lokal yang terakhir tadi itu sangat positif. Jadi mungkin kami hanya menyampaikan saran untuk percepatan transisi energi. Mungkin tidak semua daerah harus memaparkan advance teknologi. Banyak potensi biomass seperti Indonesia Timur itu mungkin kalau kita kembangkan dengan hutan tanaman industri bisa menggerakkan ekonomi lokal. Masyarakat di sana tidak butuh teknologi, biomass untuk pembangkit listrik, ekonominya juga bisa
tumbuh. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa pengembangan energi baru dan terbarukan itu tidak semata-mata untuk memenuhi demand, tapi harus menciptakan ekonomi baru, sirkular ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta secara bertahap teknologi tumbuh. Ada satu contoh, Pak Capres, kami mendalami tentang potensi Pulau Sumba di NTT. Pulau Sumba itu potensi energi matahari sangat besar, tetapi selama ini terpikir oleh pemerintah seolah-olah bagaimana untuk konsumsi demand sekitar. Kalau itu yang dipakai, harganya menjadi tidak berubah di situ. Dan policy making itu terasa sekali. Walaupun kami digali sedikit out of topic, tapi saya menyampaikan kenapa? Karena ketika sampai termarginalkan, kadang-kadang ini tidak termasuk di dalam bayangan kita tentang termarginalkan. Padahal sesungguhnya dalam policy making itu terasa sekali. Kami dulu ketika mengelola Jakarta itu terasa sekali Bu. Ketika kemarin pandemi COVID, kita bekerja semua seluruhnya pakai meritokratik penentuan mereka ini. Tapi kami baru sadari ketika pakai meritokratik justru ibu-ibu yang dominan di situ. Jadi ini penanda mudah-mudahan ke depan. Sekarang terkait yang tadi disampaikan satu persatu ya mungkin terkait dengan tadi bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan dari negara-negara yang sudah punya pledge tapi tidak menepati janjinya. Nah, ini membutuhkan strategi diplomasi yang secara spesifik disiapkan. Jadi kami memandang Indonesia memiliki resources bersama dengan negara-negara lain yang punya kepentingan yang sama untuk kemudian membentuk semacam fokus untuk melakukan smart diplomacy kepada negara-negara yang memiliki pledge itu. Jadi ini bukan sekedar urusan sambil lalu, tapi ada sebuah fokus yang secara reguler menagih. Kami merasakan itu sekalian ketika kami berada di dalam level kota dan menagih ke level nasional di G20. Di level kota itu namanya U20. Pertama kali dibuat kami terlibat sebagai founding members U20 di Buenos Aires di Argentina. Dan ketika itu kita menyusun apa-apa saja yang kita butuhkan dari state level. Sebaliknya di state level itu punya kesadaran bahwa hampir semua masalah lingkungan itu adalah city created problem, bukan rural created. Ini urban created problems. Jadi yang bisa menyelesaikan itu urban leaders, bukan national leaders. Tapi urban leaders tidak punya fiscal capacity, tidak punya keputusan-keputusan monetary, tidak punya keputusan fiskal. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan fokus kecil yang kemudian melakukan negosiasi secara global. Jadi kami melihat itu salah satu yang kita bisa lakukan untuk dalam konteks just energy transition plan ini. Kemudian yang berikutnya Kak Uni soal negara hadir di dalam membantu suplai intelektual. Setuju sekali kami. Kami memandang harus ada kolaborasi antara kalau istilahnya Ibu Amanda tadi state actor dan non-state actor. Apa yang dimiliki oleh state actor? State itu memiliki dua. Satu, dia memiliki fiscal power. Yang kedua, dia memiliki authority. Okay? Yang dimiliki oleh state non-state apa? Satu, creativity. Itu nggak dimiliki oleh state. Yang kedua, innovation. Itu nggak dimiliki oleh state. Yang ketiga, grounded network. Itu nggak dimiliki oleh state. Yang keempat, actual field experience. Itu nggak dimiliki oleh state. Okay? Nah, kalau keduanya itu terjadi, this is powerful. Tapi kami menyampaikan, this is not what we plan. That's what we have done di Jakarta. Hampir semua urusan. Kalau ibu lihat kampung akuarium, regeneration kampung-kampung di Jakarta, siapa pelakunya? Non-state actor. Buat deh satu, civil society, NGO yang bergerak di sana. Biasanya galak, tapi libatkan, jangan dulu jauhin. Yang kedua adalah pemikir bidang urban regeneration. Ini expert.
analisis dari seluruh dunia tentang urban regeneration. Okay? Yang ketiga adalah the community itself, warga kampung itu sendiri. Yang keempat adalah negara, dan yang kelima adalah fasilitator. Jadi jangan fasilitator negara, karena fasilitator negara ini komunikasi sendiri. Gimana fasilitasi 4 itu dalam negara itu terlibat? Begitu terjadi, proses untuk menyepakati panjang, melelahkan, truly long tiring proses. Tapi begitu sampai pada agreement, execution very smooth. Kami mengintegrasi transportasi Jakarta sama, polanya seperti itu. 25 lebih operator di Jakarta menjadi satu kesatuan. You know how many meetings? 77 meetings. Itu untuk sampai pada agreement berapa bayarnya per kilometer, rupiahnya berapa, sampai agreement. Tapi begitu itu sampai, execution very smooth, keras sekali. Apalagi diskusi dengan teman-teman operator transportasi, luar biasa. Nah, kami melihat, jadi ketika kita bicara besok ke depan, this is not what we plan on doing, this is what we want to continue on doing tentang partisipasi itu. Nah, supply itu ketika dikerjakan untuk intelektual dikerjakan oleh negara, maka salahnya bisa besar. Tadi Kak Tuni menyebut namanya Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar itu sekarang masih 1.300-an guru. Itu kami kirim per pengiriman kira-kira 60-70. Jadi kami bertugas di Jakarta, di kementerian kami membuat yang namanya guru garis depan. Sekali kirim 1.000, sekali kirim itu bisa 2.000. Kenapa? Itu tadi negara memiliki fiscal power. Nah, kami setuju sekali baik bentuknya kolaborasi dan pengadaannya. Menurut kami pengadaan barang dan jasanya sebaiknya tidak menggunakan tipe 1, 2, tapi bisa tipe 3 dan 4, sehingga memudahkan di dalam ini perjalanan. Kemudian tentang sumber daya lokal dan masyarakat lokal, bagaimana digabungkan. Kami sependapat dengan ini, dan kami melihat ini perlu dikerjakan dengan kita yang dari pemerintah, kita yang dari komunitas peneliti, think tank. Let's start thinking in a more inductive manner rather than deductive, sehingga ketika kita turun ke masyarakat itu bukan bagaimana mengaplikasikan ilmu yang kita miliki, tapi sebaliknya bagaimana menyelesaikan masalah di tempat dengan ilmu yang kita miliki. Itu pendekatan yang sangat berbeda. Yang satu adoption, yang satu adaption. Walaupun hanya bedanya A sama O, tapi beda sekali makna di lapangan. Nah, saya rasa Kak ini kalau kita bisa adaption dan semua yang berangkat membantu suplai intelektual itu ke lapangan tidak mengajari dengan pertanyaan-pertanyaan, maka sumber daya lokal bisa disambungkan dengan masyarakat lokal. Lalu yang penting harus ada exit strategi. Tidak boleh hanya entrance strategi. Ketika sumber daya dari luar itu masuk ke sebuah komunitas, ada entrance strateginya, bagaimana diterima. Tapi apa yang terjadi? Over time akan terjadi dependency to external aktivator. Karena data luar itu external aktivator. Lalu muncul dependency. Ketika muncul dependency, maka komunitas itu tidak bisa nanti sustainable karena aktivator dari luar. Karena itu harus ada exit strategi bagi eksternal aktivator itu dengan penguatan masyarakat lokal untuk bisa take over dan ada strategi exitnya, phasing out, sehingga nanti ketersambungan antara sumber daya lokal dengan masyarakat lokal itu akan sustainable di situ ketika eksternal aktivator sudah keluar. Itu bagian kami. Kemudian sinkronisasi atas penyelesaian dari polikrisis ini, Ibu Amanda. Dan terima kasih sudah baca our vision back to back, itu truly appreciate that. Kemudian yang tentang stakeholder ini, kami memandang begini, pendekatan kolaborasi. Kalau boleh, ini saya ini punya
filenya, tapi saya mencoba tayangkan belum bisa. Atau bisa dari komputer di sana ya, ditayangkan tentang perkuatan lembaga khusus perubahan iklim. Kalau boleh filenya ada, ditayangkan di situ, satu slide saja. Nah, sebelum kita sampai ke sana, nomor satu, roadmap, blueprint itu harus disepakati bersama. Kalau kita tidak memiliki blueprintnya ke depan, nah blueprint ini kami memandang perlu memang melibatkan semua di dalam penyusunannya. Seperti tadi kami ceritakan berbagai generasi jarak peremajaan kampung, dalam urusan ini juga begitu. Bagaimana multiple field of science itu terlibat di sini, kemudian multiple stakeholders dari mulai dunia usaha sampai dengan sektor finansial sampai dengan sektor pemerintahan itu terlibat menyusun blueprint. Blueprintnya diharapkan yang sangat realistis. Lalu ini diturunkan di dalam rencana yang harus dikerjakan di tiap level pemerintahan yang secara spesifik dibedakan antara misalnya provinsi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu punya tantangan yang berbeda dengan provinsi Kalimantan Timur dengan provinsi. Jadi secara spesifik kita bisa menurunkan itu sehingga menjadi pegangan. Cukup sampai di situ, nanti mereka akan bisa menerjemahkan lebih kecil lagi di level masing-masing. Tapi kami mandang perlu dibagi menjadi kawasan teritorial berbasis pada otoritas. Otoritasnya apa? Provinsi. Lalu yang berikutnya adalah menyusun sebuah badan. Tapi badan ini bukan semata-mata menyusun polisinya, tapi dia bertugas monitoring atas eksekusi oleh existing government agency, sehingga dia tidak menimbulkan ketumpang tindihan atas apa yang dikerjakan. Yang dikerjakan oleh pemerintah provinsi, dikerjakan oleh kementerian. Tapi pertanyaannya, siapa yang melakukan monitoring atas itu semua? Ketika blueprint itu sudah ada, terus sudah ada. Nah, kami melihat perlu badan ini yang harapannya nanti bisa menjadi semacam partner ketika membahas kesulitan di lapangan, mencarikan solusi, menghubungkan dengan berbagai agensi yang ada di pemerintahan. Jadi bukan monitoring yang sifatnya punitif, tapi monitoring yang sifatnya advisory. Itu yang bisa. Sudah dapat. Sudah. Mudah-mudahan bisa dimunculkan. Dan nah ini saya ingin tunjukkan seperti apa. Saya sudah lihat. Kenapa? Kami mencoba lihat beberapa contoh di beberapa negara. Jadi we don't want to reinvent the wheel untuk ini. Kenapa kita lihat bisa tanya? Tunjuk.